Kembali lagi dengan saya Farida Sukma Perwitasari untuk video tutorial pengisian atlas bagian indeks C, completing dan reporting, indeks C 400, C 510, C 520 dan C 530. Nah, sekarang kita masuk pada bagian C 400. Nah, pada bagian indeks ini itu merangkum seluruh pekerjaan didukung oleh standar audit SA seperti SA 220 pengendalian mutu atau audit atas laporan keuangan, respon auditor terhadap resiko, dan telah dinilai pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasikan selama audit. Pada poin utama di sini adalah evaluasi terhadap kecukupan dan ketepatan bukti audit yang telah dikumpulkan. Nih. Berdasarkan seluruh prosedur audit yang kita lakukan, kita memberikan respon ya. Ini berarti bukti audit yang telah dikumpulkan cukup dan tepat untuk mendukung opini auditor. Untuk respon ini, termasuk penilaian apakah ada pembatasan lingkup audit yang signifikan, dan dalam kasus ini menyimpulkan dampak atas respon nomor 1 dengan tidak. Nah, pada poin kedua ini, pada bagian menilai dampak dari respon tersebut, khususnya apakah ada temuan atau salah saji yang bersifat material, kita respon dengan tidak. Pada pertanyaan A menyebabkan salah saji material, jawabannya ini tidak. Nah, pada respon tidak ini sangat penting. Ini untuk mengonfirmasikan kesimpulan kita dari indeks materialitas yang bagian C 1110 dan analisis 1C 120 bahwa salah saji yang tidak dikoreksi dan penyesuaian yang dilakukan selama audit adalah tidak material dan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Karena dua kriteria kunci telah terpenuhi, bukti cukup dan tepat, tidak adanya salah saji material, maka opini yang disarankan wajar tanpa pengecualian, opini auditor wajar tanpa pengecualian. Lalu kembali pada indeks. Selanjutnya di sini kita masuk pada indeks C 510 bagian review laporan auditor independen. Tujuan dari review laporan auditor ini yaitu memastikan bahwa laporan yang akan kita terbitkan sudah memenuhi semua format dan persyaratan pelaporan sesuai SA 700. Nah, pada bentuk baku LAI, pertama kita konfirmasi bahwa LAI memuat nomor ketentuan register nomor 1 dan memuat judul laporan auditor independen sesuai SA 721. Kedua, LA sudah ditunjukkan kepada pihak yang tepat. Nih, pihak yang tepat. Nah, selanjutnya pada paragraf pendahuluan, apakah pada alinea pembukaan laporan auditor independen LAI telah memuat hal-hal berikut. A. Menyebutkan identitas dari entitas yang laporan keuangannya diaudit. Ada. Menyebutkan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Ada. Ini bagian A sampai E ada. Nah, bagian yang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan ini juga ada. Nah, ini sampai bawah jawabannya ada.
Dengan kesimpulan, LAI sudah memadai dengan status KKP komplit. Kita kembali pada bagian C520 ya, tentang audit final memorandum. Nah, pada deskripsi ini terdiri dari fraud atau indikasi fraud informasi terkait ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku pada A230.4 berdampak material terhadap laporan keuangan perusahaan dinilai Nah, ini semua sudah terisi. Dengan kesimpulan, audit final memorandum telah memadai sehingga status KKP komplit. Nah, kita masuk bagian indeks terakhir yaitu C530, laporan audit independen final. Nah, ini sudah final dengan pihak yang dituju, pemegang saham dan direksi, tipe perikatan tahun pertama, audit tahun pertama, opini auditor wajar tanpa pengecualian. Nah, tambahan paragraf, penekanan suatu hal lain, penekanan suatu hal kecuali atas pendapat kami atas ketidakwajaran. Pada paragraf sebelumnya kami membawa perhatian saudara atau catatan. Nah, kalau untuk yang lain, laporan keuangan perusahaan PT Kertas Makmur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 31 Maret 2018 berisi opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan. Nah, itu tadi merupakan cara mengisi bagian indeks completing dan reporting bagian C400, C510, C520 hingga C530. Nah, sampai jumpa di next video.